Perempuan Berkebaya Indonesia PBI Provinsi Bali bersama Dharma Wanita L2 Dikti Wilayah 8 menggelar berbagai kegiatan di areal Pasar Badung dan Tukat Badung dalam mendukung kampanye Kebaya Goes to UNESCO. Salah satu pakaian khas Indonesia ini akan didaftarkan ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Acara kampanye Kebaya Goes to UNESCO di areal Pasar Badung dan Tukat Badung pada Selasa pagi, 9 Agustus 2022 ini dikemas dalam spirit sinergi Pangpade Payu, melibatkan berbagai pihak, mulai dari Perumda Pasar Suaka Dharma Kota Denpasar, Yayasan Bali Tresna Sejati, PKK Kota Denpasar, Pusat Studi Undiknas, KBMHD Undiknas, JKK Bagus Undiknas, Perempuan Pemimpin Indonesia Provinsi Bali, Perempuan Indonesia Maju Provinsi Bali, Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Provinsi Bali, dan berbagai pihak lainnya. Dalam aksi kampanye Kebaya Goes to UNESCO, semua peserta perempuan menggunakan kebaya baik model Kartini maupun kutu baru. Aksi ini sebagai bentuk support moral dan aksi nyata agar kebaya bisa diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, sehingga kebaya yang merupakan bagian jati diri perempuan Indonesia semakin diakui dunia serta menjadi kebanggaan dari Indonesia. Aksi kampanye Kebaya Goes to UNESCO ini diawali dengan aksi penuangan ekoenzim di Tukat Badung atau yang lebih populer dikenal sebagai Tukat Korea. Harapannya, ekosistem di sungai atau Tukat Badung ini menjadi lebih bersih. Kegiatan dilanjutkan dengan para peserta aksi melakukan pembentangan spanduk dan tulisan dukungan Kebaya Goes to UNESCO. Mereka penuh antusias menunjukkan kepada dunia bahwa dari Bali, dukungan Kebaya Goes to UNESCO terus bergema. Terlebih juga perempuan Bali dalam kesehariannya sudah tidak asing lagi dengan kebaya. Kami mendukung Kebaya Goes to UNESCO. Yes! Acara juga dimeriahkan dengan aksi demo masak oleh Tupperware, di mana para ibu-ibu ini juga melakukan aksi masak dengan menggunakan kebaya kesayangan mereka. Keseruan para peserta aksi berlanjut saat mereka belusukan ke Pasar Badung untuk berbelanja, menemui para pedagang pasar yang sebagian besar juga sudah menggunakan kebaya. Sambil berbelanja, mereka membangun kesadaran pedagang pasar agar menggunakan kebaya dalam kegiatan berjualan sehari-hari. Terlebih juga ada bahan kebaya yang bisa nyaman digunakan sehari-hari tanpa juga meninggalkan kesan fashionable atau kekinian. Ketua Panitia Kegiatan Kampanye Kebaya Goes to UNESCO di Pasar Badung dan Tukat Badung, Insinyur IGA Agumi Rahmaeswari, mengungkapkan secara nasional kegiatan kampanye Kebaya Goes to UNESCO berlangsung dari 9 Agustus hingga 9 Desember 2022. Menurut Gung Mirah yang juga pengurus Perempuan Berkebaya Indonesia PBI Provinsi Bali ini, di Bali kampanye ini juga terus digaungkan, terlebih momennya juga tepat, bertepatan dengan digelarnya KTT G20 di Pulau Dewata. Hal ini juga menjadi kesempatan menunjukkan kepada dunia bahwa kebaya dipakai di seluruh Indonesia, terutama di Bali. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong. Ya, selamat pagi semuanya. Jadi pagi ini kita ada di Pasar Badung di Sungai Badungnya, Tukat Badungnya, dalam rangka program Kebaya Goes to UNESCO. Jadi mensupport program Kebaya Goes to UNESCO. Artinya kebaya akan didaftarkan sebagai warisan budaya harta tak benda dari Indonesia ke Badan Internasional UNESCO. Jadi pagi ini kita berkumpul di sini untuk mensupport pedagang pasar di Pekan Badung ini, di Pasar Badung. Kami semua datang berkebaya, kebaya nasional, jadi tanpa sengkang ya, walaupun di Bali. Nah, pedagangnya pun berkebaya, itu yang akan kita sebagai bentuk dari support, dukungan atas program Kebaya Goes to UNESCO. Gung Mirah melanjutkan, milenial juga diharapkan semakin mencintai kebaya dan menggunakan kebaya dalam kesehariannya serta bisa merasa nyaman berkebaya. Para generasi muda ini juga diajak peduli lingkungan dalam aksi penuangan ekoenzim di Tukat Badung. JKK Bagus Undiknas mendukung Kebaya Goes to UNESCO. Yes! Diharapkan, terutama milenial ya, kalau warisan budaya itu kan harusnya namanya warisan itu tidak hanya ibu-ibunya saja yang berkebaya, tetapi juga milenial. Diharapkan nantinya dengan mensosialisasikan lagi pemakaian kebaya ini, anak muda juga menunjukkan merasa nyaman memakai berkebaya gitu ya. Maka jadi tidak konteksnya yang untuk undangan atau ke pura, kalau di Bali ada tidak itu saja, tapi nyaman dipakai sebagai busana sehari-hari. Itu tujuannya.
Pengembangan ekoenzim pada dasarnya kita melakukan hal yang positif untuk semesta. Karena ekoenzim itu dibuat dari bahan-bahan organik, sisa sayur, buah itu ya, didaur ulang, dijadikan difermentasi, dijadikan cairan ekoenzim yang bermanfaat untuk sungai, juga untuk menyiram tanaman, juga untuk pembersihan udara. Jadi manfaatnya banyak sekali. Jadi kita melakukan hal-hal yang positif dengan berkebaya. Belanja ke pasar juga begitu, karena kalau kita dengan berkebaya itu tidak hanya showing fashion show gitu berkebaya ya, tapi kaitannya itu banyak. Jadi ekonomi, menggeliatkan ekonomi juga. Karena kalau nanti membuat kebaya yang nyaman dipakai buat sana sehari-hari, misalnya bahannya dari kaos. Nah, pedagang pun akan nyaman. Sekarang pedagangnya kan banyak pakai kaos yang import lah ya, beli dari luar. Nah, kita nanti akan menggiatkan para pelaku ekonomi di sini, UMKM membuat kebaya yang bahannya nyaman, bisa dipakai sehari-hari, berdagang, berkegiatan lah semuanya. Sehari-hari ya, busana casual sehari-hari gitu tujuannya. Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia, PBI Provinsi Bali, Dr. Gungtini Gorda, mengungkapkan pihaknya bersama-sama Dharma Wanita L2 Dikti Wilayah 8 dan komunitas lainnya dari Bali ingin menunjukkan kepada dunia, Indonesia sejak dulu menggunakan kebaya. Kebaya adalah jati diri perempuan Indonesia dan juga khususnya perempuan Bali. Diyakini, Bali yang identik dengan kebaya bisa memberikan warna berbeda dari Bali untuk Indonesia dan Indonesia untuk UNESCO. Di sini untuk bersama-sama, saatnya tanggal 9 ini kami memulai dengan berbagai komunitas, penggiat dan pemerintah pusat bahwa hari ini kita sepakat untuk bersama-sama sampai 9 Desember 2022 untuk bisa memberikan kepada dunia bahwa Indonesia memang dari sejak dulu memakai kebaya. Jadi kami berharap di Bali yang identik dengan kebaya memberikan suatu warna yang berbeda. Mari kita bersama-sama dari Bali untuk Indonesia, Indonesia untuk UNESCO, sehingga benar-benar Bali ini yang bisa memberikan penguatan bahwa kebaya itu memang identitas dari perempuan Indonesia. Ketika bicara kebaya, orang dunia akan melihat Indonesia, bukan Bali, bukan Sumatera dan sebagainya. Untuk untuk pertanyaan, apalagi peraturan yang akan ada? Tidak perlu ada peraturan karena di Bali sudah biasa memakai kebaya. Sekarang bongkar lagi kebaya-kebaya yang kemarin. Kalau tidak berbentuk kutu baru, diisi lagi tambahan kain, ya. Terus kalau model Kartini dikuatkan. Dan hari ini bukan kebaya adat, ya, karena kita sudah akan melaksanakan Selasa berkebaya. Jadi Kamis juga kita memakai kebaya secara adat. Selasa adalah kita memakai kebaya secara nasional. Khususnya perempuan berkebaya Indonesia Provinsi Bali. Kami akan segera menandatangani MOU dan kami untuk mendedikasikan ya semangat kami itu akan kami membina selama 5 tahun Pasar Badung akan menjadi pasar wisata budaya berkebaya. Jadi mohon dukungannya. Jadi kita bersama-sama bagaimana melalui kepadat pasar untuk Bali, Bali untuk Indonesia. Jadi hari ini hujan adalah tanda kesejahteraan dan yang hari ini perempuan yang akan melindungi bumi ini melalui bagaimana kita membersihkan sungai ini melalui ekoenzim. Jadi terima kasih Yayasan Bali Tresna Sujati tetap bersama kami ya dimanapun, karena tanggal 12 kami juga akan melakukan kegiatan ini di Kabupaten Buleleng dengan penyemprotan ekoenzim di Pasar Banyuasri yang baru diresmikan, dan salah satu yang menjadi sejarah berdirinya itu adalah suami dari Ketua Dharma Wanita L2 Dikti yang kebetulan menjadi Ketua L2 Dikti, Kepala L2 Dikti hari ini sampai 5 tahun ke depan, Dr. Eratodi. Jadi kami akan mencoba juga membangunkan, menyemangati ibu-ibu yang di Pasar Banyuasri. Jadi kami akan arahnya ke pasar. Ya, jadi tidak ada area yang akan diserobot oleh perempuan berkebaya Indonesia,
yang belum terpikirkan atau diambil oleh pemerintah, kamilah yang akan hadir. Sehingga itulah bentuk sinergi kita, kolaborasi kita, biar semua berjalan. Jadi sinergi Pampada Payu akan menyemangati kita bersama. Mudah-mudahan dari Bali untuk Indonesia berkebaya, pasti kita bisa. Terima kasih Om. Santi. Ketua Dharma Wanita L2 Dikti Wilayah 8 Gusti Ayu Ngurah Eva Intan Suandewi mengungkapkan, LL Dikti mendukung penuh kampanye kebaya Goes to UNESCO dan mendorong agar para perempuan di L2 Dikti Wilayah 8 menggunakan kebaya. Pihaknya juga mengaku bangga Indonesia mempunyai pakaian tradisional kebaya yang bisa dikenalkan ke seluruh dunia. Kami sih dari Dharma Wanita L2 Dikti sih sebetulnya sudah mendukung ini dari lama ya, jadi program itu sudah lama. Jadi misalnya nih kita setiap ada acara kita mengharuskan perempuannya itu berkebaya. Nah misalnya pas saat arisan juga kita biasanya beberapa bulan sekali itu berkebaya. Walaupun bawahannya nggak harus kain, jadi bisa celana, bisa rok, itu sih dukungannya. Dan saya berharapnya sih kedepannya Dharma Wanita yang lainnya juga mengikuti Dharma Wanita L2 Diktinya ini. Saya senang sekali dan sangat mendukung dan bangga banget ya bahwa Indonesia mempunyai tradisional pakaian tradisional yaitu kebaya yang bisa dikenalkan ke seluruh dunia, sehingga dunia tahu bahwa kita punya, nggak hanya negara-negara yang lain aja yang punya pakaian tradisionalnya, bahwa kita juga punya. Dan ini saya sangat mendukung supaya warga lain juga bisa melihat dan memiliki mungkin ya untuk dipakai dalam kegiatannya sehari-hari. Kepala Bagian Kebersihan dan Keamanan Perumda Pasar Suakedharma Kota Denpasar, Nyoman Swastika mengungkapkan, Perumda Pasar Suakedharma Kota Denpasar juga mendukung penuh kegiatan kampanye kebaya Goes to UNESCO. Terlebih juga sudah ada MOU dengan Perempuan Berkebaya Indonesia PBI Provinsi Bali, di mana pedagang pasar Badung akan wajib menggunakan kebaya setiap hari Selasa dan Kamis. Apa yang menjadi kegiatan pada pagi hari ini berkenaan dengan kampanye Goes to UNESCO. Nah tentu pada kesempatan yang baik ini kami selaku pembawa pasar di Pasar Badung, mewakili pimpinan beserta jajaran di Perumda Pasar Suakedharma Kota Denpasar sangat mendukung program ini, sehingga menjadi harapan kita bersama menjadi warisan budaya di seluruh Indonesia. Kami selaku pengelola Pasar Badung sekaligus mewakili pimpinan Perumda Pasar Suakedharma Kota Denpasar mendukung tersenggarakannya kegiatan seperti ini ya. Jadi salah satunya tadi sudah dilaksanakan kegiatan penuakan. Terus yang kedua demo memasak, dan sebentar lagi dilanjutkan dengan kegiatan berbelanja ke para pedagang yang berada di Pasar Badung. Ya sudah sebenarnya sesuai dengan apa yang sudah dilakukan dari PBI terkait dengan audiensi kemarin, bahwa nanti kan ada MOU-nya, terkait dengan penggunaan kebaya yang rencananya nanti dilaksanakan pada hari Selasa dan hari Kamis. Itu berkewajiban pedagang untuk melakukan menggunakan kebaya pada saat berjualan di pasar. When I was just a boy, Christmas brought so much joy, couldn't wait. Sementara itu, Bung Timi Gorda menambahkan pihaknya memulai kegiatan kampanye kebaya Goes to UNESCO dari Pasar Badung karena pasar adalah motor penggerak ekonomi. Dan banyak perempuan berada di pasar baik sebagai pedagang maupun pembeli. Sehingga harapannya, pasar menjadi contoh penggunaan kebaya dalam keseharian. Saya sebenarnya menaruh harapan besar, walaupun Bali itu identik dengan kebaya. Tetapi dalam hal ini kita bangsa Indonesia ingin mencatatkan kebaya ini akan menjadi warisan budaya tak benda, dicatatkan di UNESCO. Artinya kata warisan itu yang kami titik beratkan, bahwa kami ingin mensosialisasikan kepada generasi muda. Ya kalau yang generasi terdahulu kan sudah terbiasa dalam aktivitas sehari-hari memakai kebaya. Yang kami harapkan adalah bagaimana dunia ini memandang Bali ini sudah bisa mewariskan konsep-konsep kebaya yang bisa menjadi jati diri dari perempuan Indonesia. Saya selalu memilih area yang belum terpikirkan, yang untuk bisa mengadvokasi dan mengedukasi
masyarakat yang tadinya masyarakat Bali yang bergerak di area pasar itu zaman dulu semua berkebaya. Dan kita harus sepakat hari ini ketika kita melihat pasar itu sudah tidak, pakemnya udah nggak pakai kebaya perempuannya. Kami ingin mengembalikan konsep-konsep berkebaya ini di area pasar karena pasar itu adalah representasi dari semua aktivitas yang ada di bumi ini. Karena ekonomi ada di sana, bagaimana entrepreneur juga ada di situ, bagaimana jiwa kepemimpinan perempuan juga ada di sana, kekuatan perempuan yang bangun dari pagi sampai dan sebagainya banyak. Jadi laboratorium bagi kami adalah di pasar. Bung Tini Gorda, yang juga Ketua Pusat Studi Undiknas ini melanjutkan bahwa kegiatan kampanye kebaya Goes to UNESCO akan berlanjut dengan aksi lainnya, seperti berbagai lomba fashion show dan event melibatkan Jegek Bagus Undiknas pada pertengahan September 2022. Dari hari ini, tanggal 9 Agustus sampai 9 Desember, kami mempunyai suatu PR besar untuk bagaimana kami ini mensosialisasikan kepada semua komponen yang memang awalnya beraktivitas selalu memakai kebaya. Kami kembalikan konsep-konsep itu, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini ya, karena kita mengambil kekuatan dari air juga, dan bagaimana kita mengambil kekuatan pasar juga untuk bisa menjadikan kebaya ini adalah kebaya fashion sehari-hari yang tidak merasa ribet perempuan itu. Kami sudah rancangnya, jadi akan ada yoga berkebaya yang sudah dari tahun lalu kami soundingkan. Terus ada kegiatan-kegiatan untuk outbound ya, untuk kembali ke alam juga berkebaya. Dan yang kami ingin betul-betul kata warisan itu kami coba bersinergi dengan Jegek Bagus Undiknas untuk melaksanakan berbagai lomba yang berkaitan dengan kebaya tanggal 18 September 2022. Jadi kami juga berharap stakeholder yang memang mendukung kami itu siap juga mensukseskan acara tanggal 18 September ini. Kami coba juga multi pentahelix akan kami libatkan untuk betul-betul dunia bisa terpesona lagi dengan Bali dari konsep berkebaya. Karena kita salah satu warisan Indonesia, bangsa Indonesia, jadi kita sebagai generasi muda itu memutuskan untuk bekerja sama dengan Tuibu, karena kebetulan Tuibu juga punya event kebaya Goes to UNESCO tersebut. Jadi kita rencananya akan mengadakan lomba fashion show, yaitu kategorinya fashion show Endek Bali modifikasi dan kebaya Indonesia. Jadi nanti itu lombanya kira-kira akan kita selenggarakan di Secret Garden tanggal 18 September 2022 di kalangan SMP, SMA, dan seperti itu konsep acaranya. Sementara itu, para pedagang di Pasar Badung juga mendukung penuh aksi kampanye kebaya Goes to UNESCO ini. Sederhananya, dengan menggunakan kebaya saat berjualan di pasar. Mereka juga berharap ke depan bisa dibantu dengan bahan kebaya yang bisa nyaman digunakan sehari-hari. Ya, biar tetap ya ada gitu, ya mendukung lah. Ya lebih gini lah, mudah-mudahan ada yang dari gini ngasih gitu. Biar nyaman pakai jualan gitu. PKK Kota Denpasar mendukung kebaya Goes to UNESCO. Yes. Dharma Wanita L2 Dikti mendukung kebaya Goes to UNESCO. Yes. Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia mendukung kebaya Goes to UNESCO. Yes. Bali Resna Sejati mendukung kebaya Goes to UNESCO. Yes. Karen Hade mendukung kebaya Goes to UNESCO. Yes. Kami mendukung kebaya Goes to UNESCO. Yes. Bali 1 mengabarkan.